Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas Pemuridan Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik, Allah yang teramat baik di dalam hidup kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yesus, betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian yang terbaik bagimu. Yuk sama-sama serukan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, betapa baik Engkau Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yesusku, sungguh kasih-Mu besar atas hidup kami. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
terpujilah Tuhan, terpujilah Kau Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab dia Allah yang setia dan benar. Sama-sama serukan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkan. Kau yang selalu bersama kami Tuhan. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami mau hidup hanya menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Yesus Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, mari kita bersuka bagi Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Mari menari memujinya, menari memuji kebesaran-Mu. Sebab dia Allah yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau selalu bersama kami Tuhan, selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Inilah hidup kami, hidupku milikku. Come on. Allah yang setia dan benar, sungguh tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Pernah tinggalkan, Kau bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku.
Yesus kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami hidup hanya menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh besar kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan sungguh kami percaya bahwa setiap janji-Mu ya dan amin di dalam hidup kami ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Hanya Engkau saja yang kami percaya Tuhan Yesus. Besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan Tuhan, Nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kami percaya, sebab janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, Janji-Mu ajaib, oh Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami tak takut lagi Tuhan. Kan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
percaya janji-Mu ajaib. Kau ukir Tuhan dalam kehidupanku. Inilah kami mau berserah bagi-Mu Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu Ku percaya, kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa setiap yang Kau firmankan pasti Kau berikan atas hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan akan setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya pasti Kau berikan atas hidup kami. Sebab Kau Allah yang setia, Allah yang benar, yang kami percaya, yang kami kagumi. Kasih-Mu besar di dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Selamanya kami kan menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami bawa yang terbaik bagi-Mu, persembahan yang harum dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau dimuliakan, Kau diagungkan, Kau ditinggikan. Sebab Kau Raja kami, yang kami percaya, yang kami andalkan di dalam hidup kami, Yesus. Kau dimuliakan Tuhan, besar Engkau, besarlah kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Haleluya, kami mau bawa yang terbaik kepadamu, oh Tuhan, Yesus. Haleluya, ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, kita bagi bersama-sama. Kami mau relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik, yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan
segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku, senang jiwaku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di dalam ibadah pada minggu ini. Sepanjang bulan Oktober yang hampir saja kita akhiri ini, kita telah berbicara firman Tuhan tentang becoming a better you, menjadi lebih baik. Salah satu bagian untuk kita dapat menjadi lebih baik, yaitu apabila kita tidak mengutamakan pembaharuan lahiriah, melainkan mengutamakan pembaharuan batiniah kita. Gordon MacDonald, seorang hamba Tuhan dan mantan pemimpin dari InterVarsity, sebuah lembaga pelayanan mahasiswa Kristen di Amerika Serikat, di dalam bukunya yang berjudul Ordering Your Private World, ia berkata bahwa ada dua istilah yang dapat menjelaskan keberadaan manusia. Pertama adalah istilah yang kita kenal dengan manusia lahiriah, yang merupakan dunia manusia yang dapat dengan seksama dilihat oleh orang lain atau tampak di mata umum. Dengan kata lain disebut sebagai dunia publik. Hal ini menyangkut hal-hal yang sifatnya physically, di antaranya pekerjaan, harta, dan termasuk relasi dengan banyak orang. Yang kedua adalah istilah yang kita kenal dengan manusia batiniah, yang merupakan dunia pribadi, dunia dalam kita yang tidak nampak di mata umum. Hal ini lebih bersifat spiritual, yang mana manusia batiniah merupakan pusat dalam membuat pilihan, menentukan tata nilai, dan karakter kita dibentuk. Pada umumnya, orang lebih tahu dan lebih mengerti cara mengelola manusia lahiriah secara baik. Bagi orang yang mengutamakan kesehatan tubuhnya, akan berusaha sebisa mungkin meluangkan waktu untuk berolahraga dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Bagi orang yang mengutamakan pekerjaannya, akan berusaha sebisa mungkin melatih dirinya untuk dapat bekerja secara efektif dan juga efisien. Namun bagi orang yang mengutamakan relasinya dengan banyak orang, akan berusaha melatih dirinya sebisa mungkin untuk mengembangkan jaringan sosial yang ia miliki. Terkadang tanpa disadari, orang lebih banyak menginvestasikan waktu, tenaga, bahkan pikirannya kepada hal-hal yang sifatnya manusia lahiriah. Dan di saat yang sama telah mengabaikan manusia batiniah. Kalau manusia batiniah kita diabaikan dalam jangka waktu yang lama, akan terbentuk rongga di dalam jiwa kita. Rongga di dalam jiwa dapat menyebabkan terjadinya sinkhole dalam kehidupan kita dan mengakibatkan manusia lahiriah kita runtuh mendadak. Sebagaimana yang dilansir dalam Detik News, dikatakan bahwa sebuah lubang raksasa atau sinkhole muncul secara tiba-tiba di persimpangan jalan di Fukuoka, Jepang. Peristiwa ini dimulai dengan dua lubang kecil yang terus membesar hingga sekitar 30 meter. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sinkhole tersebut? Para pakar geologi menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa penyebab. Di antaranya yaitu karena adanya sungai bawah tanah yang mengalir di wilayah tersebut. Sungai itu menggerus lapisan batu kapur yang ia lewati dan mengakibatkan rongga di dalam tanah yang semakin lama semakin membesar. Sebagai akibat, lapisan tanah di bagian atasnya kehilangan pendukung dan akibatnya runtuh. Sehingga terjadilah lubang yang berukuran besar dan lebar. Dengan kata lain, walaupun bangunan-bangunan itu nampaknya kokoh dan dalam keadaan yang baik-baik saja, namun sesungguhnya bangunan-bangunan itu sedang menghadapi bahaya yang besar dan bahaya yang sangat serius. Patut kita pahami bahwa kondisi seperti ini bukan hanya dialami oleh bangunan-bangunan yang berdiri di atas sinkhole, tetapi juga dialami oleh kebanyakan orang. Tidak jarang orang yang secara lahiriah yang tampaknya baik-baik saja, namun mendadak kehidupannya menjadi runtuh. Itu sebabnya kita perlu belajar menaruh perhatian lebih kepada segala hal yang berkaitan dengan membangun manusia batiniah kita, manusia rohani kita, manusia dalam kita, melebihi perkara-perkara fisik. Mari kita melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk mengutamakan pembaharuan manusia batiniah kita. Yang pertama, manusia melihat apa yang di depan mata atau lahiriah, tetapi Tuhan melihat hati atau batiniah. Sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, Tuhan berfirman kepada Samuel untuk berangkat ke kota Betlehem dan di sana ia harus mengurapi salah satu anak dari Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul yang telah ditolak oleh Tuhan.
Setelah tiba di kota Bethlehem, Samuel mengadakan upacara pengorbanan, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan ia mengundang Isai beserta anak-anak Isai. Di ayat yang ke-6 dikatakan, ketika mereka itu masuk, yakni Isai dan juga anak-anaknya, dan ketika Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, lebih lanjut di ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah lebih mengutamakan manusia batinia dibandingkan manusia lahiriah kita. Manusia hanya melihat apa yang terlihat di luar, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam diri kita. Hanya bentuk tubuh lahiriah yang terlihat oleh manusia, tetapi kualifikasi dan bakat batinia terlihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati. Pertama-tama kita harus mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan hati. Ketika kita berbicara tentang hati, yang dimaksudkan bukanlah jantung fisik yang berdetak. Alkitab mengacu pada manusia batinia kita. Menjaga hati berkaitan dengan pemeliharaan kemurnian moral dan spiritual kita. Karena di kedalaman hati kita, karakter sejati kita terbentuk dan dari sumber inilah tindakan kita mengalir. Apa yang dijelaskan dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dengan jelas menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak melihat perawakan yang tinggi sebagaimana Samuel ketika melihat Eliab. Tetapi yang Tuhan lihat adalah manusia batinia kita. Tuhan memilih Daud. Mengapa Tuhan memilih Daud? Daud bukanlah orang yang berbadan besar dan juga gagah. Dan secara fisik bukan seorang yang memiliki kualifikasi sebagai seorang raja. Tetapi Tuhan memilih Daud karena Tuhan tidak melihat fisiknya, melainkan hatinya yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia batinia dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan kata lain bahwa memang hati adalah pusat dari kehidupan kita. Sehingga adalah hal yang sangat wajar, hal yang sewajarnya bila kita menjaga hati dengan segala kesungguhan dan dengan segala kewaspadaan. Hati kalau diartikan dalam bahasa Inggris yaitu heart atau jantung. Dan di dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai leb dan juga kardia di dalam bahasa Yunani. Sebagaimana hati dalam arti jantung secara harafiah merupakan organ tubuh yang sangat penting, demikianlah hati atau batinia kita juga memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Alkitab menjelaskan bahwa hati secara kiasan merupakan tempat bagi orang untuk berperasaan, untuk berpikir, dan juga untuk berkehendak. Sehingga jika keadaan hati kita sedang tidak baik-baik saja, maka akan mempengaruhi bagaimana kita berperasaan, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita berkehendak. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan menyuruh kita agar kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan segala kesungguhan. Kenapa? Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Keadaan hati kita atau batinia kita akan sangat mempengaruhi dan menentukan keadaan hidup kita. Apabila keadaan batinia kita dalam keadaan yang sehat, maka hidup kita pun juga akan menjadi sehat. Sebaliknya, apabila keadaan batinia kita dalam keadaan yang tidak sehat, maka hidup kita pun akan menjadi tidak sehat. Hal itulah yang diutarakan oleh Frank Outlaw, seorang pebisnis dan eksekutif retail di Amerika. Dia berkata bahwa jagalah pikiran Anda karena mereka akan menjadi kata-kata Anda. Jagalah kata-kata Anda karena mereka akan menjadi tindakan Anda. Jagalah tindakan Anda karena mereka akan menjadi kebiasaan Anda. Jagalah kebiasaan Anda karena mereka akan menjadi karakter Anda. Jagalah karakter Anda karena hal itu akan menjadi masa depan Anda. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita memenuhi hati kita dengan hal-hal yang sifatnya negatif, maka masa depan kita pun akan menjadi negatif. Sebaliknya, apabila kita mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka masa depan yang lebih baik yang akan kita alami.
Itu sebabnya di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 firman Tuhan katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, pembaharuan manusia batinia dapat membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Ulangan 28 ayat 13-14 firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan menjadi turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang telah kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian juga di dalam Amsal pasal 4 ayat 27 firman Tuhan katakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Memiliki kehidupan yang lebih baik adalah kehendak Tuhan bagi setiap umat pilihannya. Bagian kita adalah memelihara kehidupan kita agar tetap menjadi selaras dengan kehendaknya bagi kita. Mengutamakan pembaharuan batinia agar menjadi selaras dengan kehendak Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Dr. Jen menceritakan perjumpaannya dengan mantan pemain American football dari klub Dallas Cowboys. Hal itu ia tuliskan di dalam bukunya yang berjudul The Measure of a Man. Ia menceritakan bahwa orang yang dikenal dengan badan yang besar dan tegap itu sedang mengalami keruntuhan secara batiniahnya. Mantan pemain dari American football itu sedang menghadapi pergumulan yang begitu memukul jiwanya. Kondisi rohaninya tidak begitu kuat untuk mendukung, menopang, dan memberinya energi untuk menghadapi pergumulan hidupnya. Untuk dapat keluar dari keruntuhan tersebut, ia menyadari bahwa tidak ada cara lain selain ia meminta pertolongan Tuhan. Tindakannya tersebut tampak ketika ia meminta pertolongan dari seorang hamba Tuhan yang secara fisik lebih kecil tetapi lebih tangguh di dalam imannya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, keadaan lahiriah kita tidak menjamin kokohnya keadaan batiniah kita. Itu sebabnya hal ini harus dimulai dari pembaharuan batiniah kita, dimulai dari dalam diri kita. Dengan mengutamakan pembaharuan batiniah dapat membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Memelihara manusia batinia adalah hal yang sangat penting untuk mengalami apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bagaimana agar manusia batinia kita dapat terus-menerus diperbaharui? Ada beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meluangkan waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Bersihkanlah tanganmu hai kamu orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Lebih lanjut di dalam Yakobus 4 ayat 10 firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan maka ia akan meninggikan kamu. Di tengah kesibukan hidup adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan ruang bagi keintiman dengan Tuhan. Mazmur 46 ayat 10 firman Tuhan katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Menyisihkan waktu khusus untuk berdoa, beribadah, dan merenungkan firman Tuhan. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Daud, yaitu menghabiskan waktu sendirian dengan Tuhan, mencari hadirat dan bimbingan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, pikirkanlah perkara-perkara sorgawi. Kolose 3 ayat 1-2 firman Tuhan katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Melalui Kolose 3 ayat 1-2 ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dalam ayat ini Paulus memakai kata to set yang berarti mencari dan menggali dengan sesungguh-sungguhnya. Lebih lanjut dalam bahasa Yunani, kata ini ditulis dalam bentuk perintah yang bersifat terus-menerus, bukan hanya sesekali untuk dipikirkan. Dengan kata lain, kita harus menetapkan perhatian kita, pandangan kita kepada hal-hal yang di atas, yang sifatnya rohani, yaitu memikirkan pengharapan di dalam Kristus dan kehendaknya bagi kita, yaitu untuk menjadi lebih baik.
Memang kita semua masih berada di dalam dunia ini, tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu yang di dalam dunia ini dari sisi kekekalan. Sehingga seharusnya kita tidaklah fokus kepada hal-hal yang sifatnya sementara, yang akan segera sirna. Namun menetapkan hati untuk mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Filipi 4 ayat 8-9 firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan menegaskan kepada kita untuk menaruh pikiran ke arah yang benar, yaitu kepada perkara-perkara sorgawi. Dengan demikian, batinnya kita akan terus-menerus diperbaharui. Apabila batinnya kita terus-menerus diperbaharui, maka hidup kita akan menjadi selaras dengan kehendak Tuhan dan tentu kita akan menjadi lebih baik. Kita akan menjadi lebih baik hanya bila kita tidak mengutamakan pembaharuan lahiriah, namun mengutamakan pembaharuan batiniah kita. Mengutamakan pembaharuan batiniah kita adalah hal yang sangat penting untuk kita mengalami apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, yaitu menjadikan kita lebih baik, yaitu menjadi kepala, bukan menjadi ekor, menjadi naik, dan tidak menjadi turun. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur atas kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menjadikan kami lebih baik. Tuhan pimpin kami, tuntun kami, berikan kami hikmat, supaya kami boleh mengerjakan bagian kami untuk memperbaharui batiniah kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang berkuasa mengambil alih seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Ku beri yang terbaik. Mari jemaat Tuhan kita bagi bersama-sama. Kami mau relakan segalanya, yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Ku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dengan segala hal yang baik untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.